Bapak, Mama, saudara-saudara dan semua anak-anak yang diberkati Tuhan, Salam. Mari kita saling jabat tangan, sampaikan salam damai sejahtera. Karena minggu depan kita sudah masuk minggu sengsara yang pertama. Waktu ini terasa begitu cepat kok, lambat Bapak Mama? Cepat ya. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, dalam banyak hal seseorang itu dinilai dari statusnya. Status itu merujuk pada posisi atau kedudukan seseorang. Dan ketika kita bicara tentang status, pikiran kita diarahkan pada 3 hal. Yaitu status itu tentang kedudukan. Status itu tentang pendidikan. Tapi juga status itu tentang kekayaan. Kita selalu akan diarahkan bicara tentang status, bicara tentang 3 hal ini. Itu sebabnya Bapak Mama, saudara-saudara, mengapa orang akan cenderung selalu mengejar 3 hal ini. Kita akan selalu membangun pikiran kita dengan mimpi-mimpi kita tentang pekerjaan, tentang pendidikan, tentang kekayaan. Karena di dalam pikiran saudara dan saya, kita memiliki status sosial kalau kita memiliki 3 hal ini. Walau fakta juga tidak banyak bilang begitu, saudara. Orang yang tingkat pendidikannya bagus, tapi justru dia berlaku seperti orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Ada orang yang dari segi kekayaan, dari segi jumlah itu dia hebat. Tapi dia dari segi mentalnya tidak. Dia kaya dari segi finansial, tapi dia miskin dari soal mental. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan orang Israel punya status. Orang Israel itu statusnya apa, saudara? Statusnya itu adalah umat Allah, bangsa pilihan Allah. Tidak ada satupun yang bisa membantah fakta ini. Bisa juga muncul pertanyaan, dari mana saudara tahu Israel itu bangsa pilihan Tuhan? Jangan sampai ungkapan menjadi bangsa pilihan itu hanya sebagai sebuah kesaksian sepihak yang datangnya dari manusia, yang datangnya dari keturunan orang-orang Israel. Apalagi ketika orang mulai membangun sebuah asumsi cara berpikir bahwa Alkitab itu adalah hasil tulisan manusia yang bukan dari datangnya dari Allah. Kesaksian manusia, dia diilhami oleh Roh, tetapi dia menjadi tulisan yang berasal dari manusia. Saudara-saudara kita yang lainnya, Alkitab itu turun langsung dari langit, tak, itu langsung terbuku menjadi seperti ini. Kalau kita ini ada yang menulis Kejadian, Keluaran sampai Wahyu, itu ada pribadi-pribadi sendiri yang menyaksikan tentang Allah lalu menuliskan tentang siapa itu Allah. Mereka membangun sebuah refleksi, mereka membangun sebuah kesaksian. Israel itu bangsa pilihan Allah. Dari mana saudara tahu? Israel itu bangsa pilihan Allah, Alkitab yang bilang itu. Amin, Amin. Tetapi tidak hanya sampai berhenti di situ, saudara. Status orang Israel itu adalah menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang menjadi umat kesayangan, bangsa yang punya harga tersendiri untuk Tuhan. Tidak selesai di situ. Tapi ketika Israel itu diberikan sebuah pengalaman iman melalui orang-orang tertentu, Israel ini bangsa pilihan Tuhan. Tapi kemudian ketika mereka menyadari status ini, ada tanggung jawab besar, saudara. Tanggung jawab besar itu apa? Tanggung jawab besar itu mereka harus
mereka harus memberitakan tentang siapa itu Allah. Israel yang keras kepala atau nakfatu, Israel yang sulit diatur dan dikendalikan, Israel yang di dalam sejarah lebih banyak menampakkan tentang ketidaktaatan dan ketidakpatuhan mereka untuk mendengar suara Allah. Itu tidak dapat kemudian membantah bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah, saudara. Mereka adalah umat pilihan Allah. Dan di balik status mereka itu, mereka diberikan tanggung jawab besar oleh Allah. Dari merekalah bangsa lain itu kenal siapa Allah yang memilih mereka. Karena itulah Bapak Mama, saudara-saudara, ini menjadi alasan kuat. Kenapa ketika Yesus itu dia mengutus para rasul, dia bilang kamu jangan berbelok ke bangsa lain dulu gitu. Kamu harus pergi ke bangsa Israel. Tapi bangsa Israel yang mana? Dia kasih lebih spesifik. Bangsa Israel yang terhilang karena dosa. Itu harus jadi tujuan utama dari para rasul. Mereka yang akan pergi memberitakan bahwa kerajaan sorga itu sudah dekat. Tujuannya adalah kepada orang Israel, tetapi kepada mereka yang terhilang karena dosa. Cari orang-orang Israel itu yang terhilang. Yang terhilang karena mereka tidak mau diajar. Yang terhilang karena apa? Karena mereka tidak memberikan telinga untuk mendengarkan suara Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan pilih dalam perjanjian lama. Karena itu Bapak Mama, mereka itu harus ditemukan kembali, kata Yesus. Karena mereka adalah bangsa yang terpilih, maka mereka harus kemudian dipersiapkan secara baik, supaya dari bangsa inilah bangsa lain itu kenal siapa itu Tuhan. Yang kedua Bapak Mama, ketika Yesus mengutus para rasul, Yesus bilang begini, orang Yahudi itu kembali dulu kepada orang Yahudi, orang Israel kembali dulu kepada orang Israel, untuk kasih tahu tentang sebuah berita bahwa kerajaan sorga itu sudah dekat. Bapak Mama, saudara-saudara, situasi pada waktu itu situasi yang kacau balau. Dari segi politis itu orang-orang Yahudi itu sangat mengharapkan ada kebebasan. Hidup mereka itu penuh dengan tekanan, saudara. Tekanan secara politis, tekanan fisik karena sakit penyakit, tekanan mental karena kehidupan sosial. Tekanan-tekanan membuat kehidupan orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu kaos, penuh dengan kacau balau. Karena itu Bapak Mama, orang yang sementara sedang ada pada situasi ini, ketika Yesus lihat di sana ada banyak sekali kesenjangan sosial. Ada banyak orang yang merintih tentang sakit penyakit. Ada banyak orang yang menderita karena tekanan-tekanan kehidupan yang luar biasa. Karena itu Bapak Mama, berita tentang kerajaan sorga itu harus dibawa oleh para rasul. Dibawa kepada mereka yang sementara ini ada dalam tekanan hidup. Mereka yang sementara ini sedang merindukan tentang kebebasan dan tentang kelepasan. Berita tentang kerajaan sorga itu harus dibawa. Tapi kerajaan sorga yang dibawa oleh para rasul dengan persiapan-persiapan khusus oleh Yesus, itu bukan bicara tentang tempat. Kerajaan sorga itu ya pasti, saudara, amin tempat. Tapi untuk sekarang selama kita masih ada di dunia, maka berita tentang kerajaan sorga itu adalah berita tentang suasana, berita tentang situasi, berita tentang apa? Berita tentang semua yang menenteramkan ini hati gitu. Mereka diutus untuk pergi ke sana. Bawa itu tanda-tanda kerajaan sorga. Ketika ada orang yang sakit, maka Yesus bilang sembuhkanlah mereka.
Ketika mereka yang mengalami kematian, maka bangkitkanlah mereka. Bukan kematian secara fisik, tapi kematian ketika harapan itu sudah tidak ada karena kesulitan hidup. Para rasul diajak dan diutus oleh Tuhan pergi untuk menyembuhkan orang kusta, saudara. Karena ke orang kusta itu gambaran kehidupan yang penuh dengan diskriminasi sosial. Yesus bilang pergi berjumpa di sana, bukan pergi kau cari siapa yang sakit kusta, tidak. Tapi penyakit kusta itu gambaran di mana orang mengalami tekanan-tekanan hidup. Dia tidak dianggap ada sekalipun dia ada. Dia tidak dianggap manusia karena status sosialnya, karena kemiskinannya. Dia tidak dianggap itu ada dari segi strata sosial karena dia punya kedudukan itu tidak memiliki apa-apa. Dia tidak punya pendidikan, dia tidak pernah mengenyam pendidikan dengan jenjang yang dianggap orang itu menjadi satu tumpuan status sosial seseorang. Karena konteks sosial pada waktu itu berat, saudara. Maka para rasul itu diutus oleh Yesus pergi ke sana. Kehadiranmu itu harus menjadi kehadiran yang mengubah situasi itu. Kalau orang takut, maka kehadiranmu bukan untuk bekas takut. Kalau kehadiran para rasul itu adalah kehadiran untuk membangkitkan harapan, maka pergi di itu tempat jangan membunuh harapan. Ketika para rasul itu diutus untuk mari menjadi orang-orang yang membawa damai, maka kehadiran para rasul Tuhan Yesus mau bilang, kalau engkau sampai ke tempat itu di kalangan orang-orang Yahudi yang terhilang itu, maka suaramu harus menjadi suara yang mendamaikan. Kira-kira begitu, saudara. Karena itu Bapak Mama, kehadiran para rasul itu menjadi kehadiran yang paling tidak tanda-tanda kerajaan sorga itu ada. Kehidupan itu bukan tentang nanti, saudara. Orang Kristen itu lebih banyak sudah kita berbuat baik, kita pun kehidupan masuk surga, lalu sekarang engkau hidup ini engkau mati kah? Gitu. Kehidupan ini sekarang di sini, saudara. Kita juga harus berdarah-darah untuk kehidupan yang sekarang ini. Bukan hanya saudara diminta untuk berdarah-darah untuk kehidupan yang akan datang, tidak. Perlu berdarah-darah, berbuat baik, menunjukkan ketaatan terhadap pengajaran Tuhan, menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, itu penting dan perlu. Tetapi jangan engkau lupa kehidupanmu di sini juga harus saudara maknai. Jangan sampai kita terlalu bermimpi tentang kerajaan sorga, tapi kita lupa memaknai kehidupan sekarang ini. Tapi kita pun juga tidak boleh, kita perlu berhati-hati, kita tidak boleh lalu mengabaikan kehidupan yang akan datang, lalu tidak lagi memperhatikan kehidupan sekarang ini. Kau siapa mau kenapa sapa gitu. Kau siapa hidup sebagian, kau siapa minta makan di orang rumah. Bukan begitu, saudara. Karena itu menjadi penting untuk menjalani kehidupan ini. Hidup ini Bapak Mama sulit karena tekanan-tekanan kehidupan. Orang yang mengalami tekanan hidup, dia pun nafas itu boleh ada, saudara. Tapi sejatinya ketika dia tidak lagi melihat harapan untuk hari esok, engkau sudah selesai di hari ini. Ketika saudara menjalani kehidupan ini, lalu yang saudara lihat fokusnya hanya masalah, saudara sulit untuk melihat kehadiran Tuhan. Karena bongkahan batu besar yang gambaran masalah itu menutupi pandangan saudara untuk melihat kehadiran Tuhan. Karena itu berita tentang kerajaan sorga itu harus menjadi berita utama bagi para rasul. Pergi sembuhkan orang sakit, usir setan-setan. Sehingga para rasul pergi itu untuk mengusir setan, bukan jadi setan, saudara. Para rasul itu pergi bukan untuk undang setan datang, tapi dia pergi, dia harus usir. Karena apa? Karena dalam dirinya itu ada kuasa untuk mengusir setan itu, saudara. Karena itu saya bilang penatua, diaken dan pengajar, dalam diri saudara itu ada kuasa yang Tuhan kasih. Amin. Ada kuasa. Kunci kerajaan sorga itu ada diletakkan di tanganmu. Karena itu jangan anggap remeh jabatan pelayananmu itu. Hargai itu. Hargai itu, saudara. Yang kedua ketiga. Kedua atau ketiga?
Ketiga itu berarti Bapak Mama konsen itu. Kalau Bapak Mama bilang kelima, oh itu saya stop sudah itu. Oh ini jemaat itu sesendengan. Ketiga, Yesus utus itu bilang kepada para rasul, jangan engkau bawa emas, jangan engkau bawa perak, jangan engkau bawa tembaga. Harga emas sekarang tembus 1,7 juta. Karena itu sekarang mama-mama yang suka pakai emas itu, bapak-bapak dong bilang sekarang, menyala mamaku. Karena itu bapak dong sekarang kalau mama dong suka pakai emas 1,7. Tapi saya tidak mau promosi emas di sini. Tidak. Tapi yang saya mau katakan begini, para rasul itu diutus. Yesus bilang, emas, perak itu tembaga tidak usah kau bawa. Ini barang termahal pada waktu itu. Dan sekarang emas itu menjadi barang termahal juga untuk hari ini. Tanam emas itu mahal. Jangan bawa itu. Yesus mau bilang begini kepada para murid. Kadang emas, perak, dan tembaga itu Yesus mau bilang, bukan hanya mau bilang, itu simbol kekhawatiran. Kalau engkau pergi, engkau bawa emas, engkau bawa perak, engkau bawa tembaga, itu simbol kekhawatiranmu sebenarnya ada di situ. Karena itu kenapa Alkitab bilang begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan bawa ini 3 barang. Bapak mama lihat orang kalau traveling, coba lihat. Orang pergi traveling, orang pergi liburan, itu dia pun koper tuh kecil anda begini. Pi traveling itu 2 minggu, 3 minggu baru mereka pulang. Mereka pun bawaan barang itu kecil anda. Kita yang pilih logama hanya 2 jam. Coba Pak Mama periksa, bis itu hanya 10 orang. Tapi ponunya itu bukan manusia, tapi dia pun barang-barang. Bapak Mama punya pengalaman begitu toh. Coba kita kalau mau piknik, mama-mama don tuh paling saya omong ini saya pelaku utama. Kita kalau mau piknik itu Bapak Mama, hampir tempat tidur kita mau bawa. Semua barang itu kita mau bawa habis. Kadang-kadang suami bilang gini, mama, kita nih mau piknik, kok mau pindah rumah. Tajuk, periuk, cobek, semua berat. Tapi Yesus bilang kepada para rasul, emas, perak, tembaga, stop. Engkau tidak perlu bawa. Karena itu kenapa juga orang yang mendaki gunung tinggi, dia tidak pernah bawa beras 50 kilo hanya karena khawatir di atas puncak gunung yang menjadi tujuannya tidak ada stok kios di sana. Karena ketika bawa beban berat itu Bapak Mama, kita sulit untuk bergerak. Ketika bawa emas, bawa tembaga, bawa perak, bawa barang-barang, kita tidak akan leluasa untuk bergerak. Dan Tuhan tidak mau murid-murid terbeban hanya karena emas dan perak dan tembaga harus dijaga. Yesus tidak mau supaya mereka kehilangan konsentrasi hanya karena untuk jalan dan memberitakan firman. Mereka harus mengamankan perak dan tembaga mereka. Yesus tidak mau, saudara. Karena itu Bapak Mama, Yesus mau bilang begini, bukan berarti bahwa percaya saja Tuhan kasih makan, burung pun saja Tuhan kasih makan, apalagi engkau tidak. Boleh bawa, tetapi jangan terlalulah yang menunjukkan seperti kita mau pindah itu, kita mau pergi jalan-jalan dengan kita mau pindah rumah, itu beda, saudara. Karena itu ketika menjalani panggilan mereka, Yesus mau bilang begini, bahwa lepaskan itu semua, karena Yesus akan mencukupi kebutuhan mereka. Amin. Saya mau bilang kepada para penatua, diaken, pengajar, panggilan pelayananmu engkau kerjakan dengan kesetiaan, saudara. Saudara tidak minta Tuhan sediakan. Mungkin hari ini saudara tidak kicap itu. Mungkin hari ini saudara tidak lihat itu. Saya jadi penatua sudah periode mah, yang beta doa itu Tuhan belum jawab. Bisa jadi mungkin anak-anakmu yang merasakan buah dari jerih lelahmu, saudara. Kan itu saya selalu bilang, saya
menggambarkan sebuah situasi pelayanan untuk para presbiter. Jangan engkau lelah kerja di ladang Tuhan. Amin kok. Apalagi jangan engkau mengerjakan pekerjaan pelayananmu itu ditentukan dengan arah mata angin. Kalau arah mata anginmu itu bagus, engkau bagus pelayanannya. Kalau arah mata anginmu sementara sedang angin barat, engkau kacau, engkau diam, engkau stuck. Gambaran para rasul yang membawa emas dan tembaga dan perak itu ada dalam diri saudara. Tuhan sediakan. Walau bisa jadi Tuhan sediakan hanya untuk cukup makan hari ini. Tuhan sediakan mungkin juga bisa jadi hanya menyekolahkan anak kita yang pertama. Tapi Tuhan menyediakan, dia perlengkapi anak pertama ketika orang tua tidak bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kedua, anak ketiga. Anak pertama inilah yang akan memberikan pendidikan yang terbaik kepada adik-adik mereka. Itu cara Tuhan, saudara. Cara Tuhan untuk apa? Menjawab apa yang kita butuhkan dengan caranya. Yang keempat, para rasul itu pergi, Tuhan bilang begini, dampak suada. Lihat dan sadarlah, akan ada orang yang mendengar suaramu, tapi akan ada orang yang menolak untuk diajarkan. Akan ada orang di mana dia buka dia pun hati, dia dengar pengajaran. Kalau para rasul diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, itu mujizat tau. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, itu mujizat, saudara. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa kalau Tuhan tidak kasih kuasa dalam dirinya. Tapi ketika Yesus bilang begini, engkau pergi, akan ada orang juga yang akan menolak bentuk pengajaranmu. Maka Yesus mengutip sebuah tradisi Yahudi. Kebaskanlah debu di kakimu, tinggalkan rumah itu, dan tinggalkan sesegera mungkin kota itu. Karena yang pergi adalah orang Yahudi, tujuannya adalah orang Yahudi, maka budaya orang Yahudi itu juga harus dibawa. Kebaskan kaki. Orang Yahudi itu kalau pergi ke satu tempat yang kemudian dia tidak, kehadirannya tidak diterima, maka dia harus kebaskan kaki supaya apa? Kenajisan dosa itu tidak mengikuti dia. Maka tradisi mereka adalah ketika mereka pulang, mereka beralih dari kota yang terkutuk itu, mereka kebaskan mereka pun debu dari kaki. Mereka mau bilang kenajisan dan dosa itu tidak boleh melekat dalam diriku. Yesus mengutip ini. Karena itu Bapak Mama, ketika para rasul dia sadar benar akan ada orang yang menolak mereka, kelak mungkin mereka belum mengalami penolakan, Yesus itu suka tahu duluan, saudara. Karena itu ketika dia berikan tugas, dia tidak hanya kasih gambaran atau pola tugas. Kau pergi menyembuhkan orang sakit, kau pergi untuk mengusir setan, kau pergi untuk menyembuhkan orang kusta. Itu pola Yesus, tidak boleh lakukan selain itu. Tapi Yesus kemudian memberikan sebuah pernyataan, hati-hati, jangan kaget, tapi juga jangan engkau depresi, stres, apalagi sampai depresi ketika pengajaranmu itu ditolak oleh orang yang mendengarnya. Papa Mama, saudara-saudara, kenapa pernyataan kebas debu dari kaki itu dikutip oleh Yesus? Karena pada waktu itu banyak orang yang mau terima mujizat, tapi tidak mau terima pengajaran. Mereka mau disembuhkan, mereka mau dibebaskan dari tekanan, tapi telinga mereka tidak mau menerima pengajaran. Yesus bilang begini, orang yang menerima mujizat adalah orang yang juga mau diajar. Karena itu Yesus itu dia bilang kepada para rasul, ajarlah tapi lakukan mujizat. Bukan hanya pergi kau lakukan mujizat tanpa pengajaran. Pengajaran, saudara. Karena itu kenapa tugas penatua, tugas diaken, tugas pengajar lebih khusus, tugas para pendeta itu menyampaikan pengajaran. Tapi pengajaran itu juga harus hidup dalam dirimu, saudara. Kan itu dalam banyak kesempatan saya selalu bilang begini, kenapa orang selalu bilang menjadi pelayan itu berat? Karena tuntutannya berat, saudara. Kau kabarkan tentang pengajaran, tapi pengajaran itu tidak hidup dalam hidupmu, engkau kering, saudara. Kalau pengajaran itu keluar dari mulutmu tapi tidak
jemaat dapati dalam dirimu, engkau sementara sedang mengajar, tapi engkau mati dalam rohanimu. Ada beberapa hal. Yang pertama, para rasul itu diingatkan. Hari ini tema kita diutus Kristus untuk memberitakan kerajaan sorga. Ada beberapa hal. Yang pertama, Bapak Mama, para rasul itu, kalau Bapak Mama baca ini teks, diingatkan kenapa mereka harus menyembuhkan orang sakit, kenapa mereka harus membangkitkan orang mati, kenapa mereka harus menyembuhkan orang kusta. Karena mereka sudah menerima sesuatu yang cuma-cuma. Apa sesuatu yang cuma-cuma itu, saudara? Saya mau bilang begini, semua yang kita hidup, semua yang kita sementara sedang nikmati, bahkan hidup saudara dan saya ini adalah sebuah pemberian, saudara. Jangan lupa ini dulu. Hidup saudara dan saya ini adalah pemberian, bukan hasil saja dari sebuah perjuangan. Hidup ini adalah pemberian. Kita ada usaha benar. Kita punya keringat ini keluar menetes ketika kita naik turun oto, kita pergi menjajah jualan kita di pasar. Kita harus atur batako, campur-campuran sebagai seorang tukang. Benar, saudara, saya mau bilang bahwa yang sementara sedang saudara kecap, lihat, itu adalah bagian dari hasil. Tetapi saya mau bilang, hidup ini adalah sebuah pemberian. Yang melekat dalam kita pun diri badan ini pemberian, saudara. Yang kita sementara sedang agung-agungkan ini juga pemberian, saudara. Kenapa saya bilang pemberian? Karena ada orang juga yang dia jaga dia punya makan, dia jaga dia punya pola pikir, dia jaga dia punya pola hidup, tetap juga sakit. Karena kesehatan itu juga menyangkut sebuah pemberian. Ada orang yang juga berjuang keras ketika dia bilang, saya harus berjuang keras supaya saya punya hidup ini bagus, supaya saya bisa membiayai pendidikan keluarga dan anak-anak. Mereka bekerja keras, tetapi tidak sedikit orang yang bekerja keras sampai kadang-kadang dia lupa beristirahat. Dia suka kena ditipu. Orang banyak tipu dia. Orang bikin susah dia. Dia punya hidup itu jauh dari semua yang nyaman, semua yang aman. Karena apa? Karena hidup ini bukan tentang sebuah perjuangan yang saudara perjuangkan, tapi kehidupan ini adalah sebuah pemberian. Tuhan kasih saudara. Karena itu Bapak Mama, ketika hidup ini adalah sebuah pemberian, maka Rasul Paulus juga bilang kepada kita, ingatlah, ini bukan karena hasil usahamu, ini karena apa? Pemberian dari Allah. Karena itu bersyukurlah kalau Allah sudah kasih. Karena terkadang Bapak Mama, apa yang kita keluhkan hari ini dengan tumpukan pekerjaan, itu justru yang sementara dirindukan oleh banyak orang. Justru sekarang kita banyak mengeluh untuk jaga kita pun anak-anak, cucu-cucu dong bikin kita pusing, rambut putih dong semakin banyak, oma dan opa semer tambah rambut putih semakin jahat. Justru ini anak-anak ini banyak dirindukan oleh pasangan-pasangan yang belum mendapatkan anak hingga bertahun-tahun. Hidup ini adalah soal pemberian. Karena itu Bapak Mama, ketika kita menjalani kehidupan ini, anak-anak muda menjadi sarjana, itu bukan hasil usahamu saja, tapi hasil pemberian orang tua. Pemberian dari apa? Pemberian dari kasih sayang, pemberian dari apa? Dua lutut yang kuat, pemberian dari dua tangan yang dilipat dengan sungguh tekun untuk mendoakan kehidupan kalian. Papa Mama, saudara-saudara, gambaran kehidupan sekarang ini, jangan bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa tembaga, adalah sebuah gambaran kehidupan di mana ketika kita juga harus mengakui, Bapak Mama, sekarang dunia ini dunia yang berat, dunia yang penuh dengan kekacauan. Karena itu Tuhan utus para rasul bilang, pergi dan beritakan bahwa kerajaan sorga itu sudah dekat. Karena apa? Kacau itu bukan hanya zamannya Yesus, tapi sekarang kacaunya ini sampai dengan sekarang ini kacau, saudara. Kehidupan kita ini harus kita dengan jujur katakan bahwa
Sekarang ini orang menilai seseorang itu dengan status sosial. Orang menilai seseorang ya itu dengan wujudnya, dengan dia punya penampilannya. Ini dunia sekarang, saudara. Kan itu ketika kita menjalani kehidupan ini sebagai pelayan, bahkan sebagai jemaat, saya mau bilang begini Bapak Mama. Dunia yang kacau, dunia yang sekarang tingkat stres yang tinggi, justru Tuhan utus saudara dan saya ke situ. Dunia yang penuh dengan persoalan-persoalan dan beban hidup, tuntutan-tuntutan kehidupan yang tidak pernah habis ini, terkadang membuat orang menyerah, bahkan sulit untuk berbagi dengan orang lain. Pada orang tua sekarang, tertantang itu bukan hanya mendidik anak-anak mereka jago matematika, tapi tantangan orang tua sekarang adalah mendidik anak-anak supaya kelak mereka besar hidup, mereka besar nanti, itu mereka berani menghadapi hidup. Berani menghadapi hidup. Kematian orang gantung diri itu Bapak Mama, itu justru lebih banyak didominasi oleh mereka yang belum menemukan pasangan hidup. Masih dari usia itu muda air-air. Kenapa mereka gantung diri? Salah satunya karena mereka tidak berani menghadapi hidup, bukan karena mereka berani menghadapi kematian. Karena itu tugas Papa Mama dan saya adalah hidup kita yang tidak mudah ini. Yesus mau supaya kita pun kehadiran ini memulihkan keadaan. Kita pun kehadiran ini membangkitkan harapan. Karena memang di sanalah saudara dan saya diutus oleh Tuhan. Kita punya kehadiran ini adalah kehadiran yang memperbaiki sebuah hubungan yang tadinya sudah rusak. Pergi kau jangan bikin tambah rusak itu hubungan. Itu saudara dan saya punya kehadiran. Kehadiran kita adalah kehadiran di mana tanda-tanda kerajaan sorga itu harus kita hadirkan. Mulai dari mana? Mulai dari dalam diri kita, lalu kemudian keluar dan pergi dan katakan kerajaan, tanda-tanda kerajaan sorga itu sudah ada. Itu sebab saudara, kenapa tema ini menghantarkan saudara dan saya, bahwa kita adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk memberitakan tentang kerajaan sorga. Beritakan tentang kerajaan sorga. Tanda-tanda itu harus diadakan. Tanda-tanda itu harus diberitakan. Tanda-tanda itu harus dihidupkan. Mulai dari mana? Mulai dari hidup saudara. Yang kedua, mulai dari mana? Mulai dari dalam keluarga saudara. Terus kemudian kemana? Mulailah juga beralih ke tempat yang jauh lebih luas. Di tempat kerjamu, di tempat di mana engkau hidup, di tempat di mana engkau berjumpa dengan semua yang disebut sebagai manusia. Tuhan memberkati kita. Amin.